Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi di channel aku. Oh ya, hari ini aku mau ngasih makan kakek. Ini sekitar jam 6-an ya, di luar masih agak terang sedikit lah, udah mau menjelang malam. Ini sekitar jam 6 ya, 6 pas. Ini aku mau ngasih makan kakek guys. Jadi hari ini majikan aku kerja malam lagi, mungkin dia besok libur. Besok mungkin aku nggak tahu bukan konten apa enggak, tapi lihat aja besok. Oh ya, ini aku mau ngasih makan kakek guys, mau nyiapin makanan dia juga. Soalnya udah jam 6, waktunya dia makan sore seperti biasa. Nah ini aku mau ngambil sendoknya dia dulu. Nah ini makanan dia guys, ini yang tadi disisain sama istrinya. Dia itu makannya nggak banyak ya, semangkok kecil itu udah cukup. Ya namanya orang tua ya, kakak kita orang sehat. Nah ini udah aku ituin, mau aku potong-potong karena berhubung dia giginya itu yang pasang copot itu guys, jadi dia harus makanan itu diguntingin ya, biar nggak terlalu susah untuk kunyahnya gitu loh guys. Maklum lah namanya orang tua ya, udah nggak ada gigi ya, kita harus mengerti dengan keadaannya guys, biar dia mempermudah dia untuk makan juga. Nah ini ada 2 sisaan daging babi sama dumpling ya guys, nanti aku mau campur juga ke situ. Nah ini udah selesai, mau tak masukin penghangat makanan ya guys. Kenapa tak masukin penghangat makanan? Karena makanannya itu dari kulkas guys. Jadi majikan itu biasa kalau beli itu satu hari itu maksudnya beli pagi buat satu hari gitu loh guys. Jadi kita nggak perlu keluar ya, maklum aja namanya kita nggak di sini nggak masak, beli makanannya ya biar jadi nggak bolak-balik. Nah ini sekalian aku ngeluarin minumannya kakek kalau mau minum pasti minumnya minuman kayak gini ya guys, karena dia nggak bisa kalau masuk minum air putih, mungkin gak ada rasa apa gimana, aku juga nggak paham. Nah ini sudah selesai guys, mau aku keluarin. Ini panas banget ini guys, lupa pakai sarung tangan, jangan ditiru ya, ini nggak boleh ditiru, kalian harus pakai sarung tangan biar tangan kalian nggak kenapa-napa. Tadi aku lupa guys, namanya bawa video kan, bikin video bawa HP, takutnya HP-nya jeplak jatuh guys. Nah ini bekas kotak makanan itu kalau di Taiwan kita buang ke tempat makanan yang gak bisa didaur, bekas makanan yang bisa didaur ulang ya guys. Ini tuh bisa didaur ulang. Jadi sampah-sampah itu kalau di sini itu harus dipisah guys ya. Ini sampah yang didaur ulang, plastik, kotak makanan, dan sampah kecil-kecil seperti debu-debu itu di situ. Jadi dipisah ya guys. Nah ini aku mau bangunin dia biasa ya guys, kalau belum waktunya tidur dia tuh tidurnya di situ. Kayak siang itu tuh dia tuh pasti siang sampai malam mau tidur dia tuh duduk di tempat duduk itu, di kursi itu guys. Jangan salpok sama pantat gue ya guys. Yang sembek ini aku tadi nyuruh dia naik duduk ke atas, biasalah ya, ada aja gerabannya, ada aja gebrakannya orang tua guys, gebrakannya orang tua biasalah. Terus aku tanyain dia mau pakai sepatu, mau pakai sendal apa enggak, kata dia iya, kayak gitu guys. Ini aku nanyain dia, aku bilang ini bantu aku. Pas aku mau nurunin kaki dia itu kayak intinya katanya dia kakinya kayak ini loh, apa sih namanya, kaku gitu loh guys, sakit. Terus aku bilang kamu harus pelan-pelan, gimana aku mau motong kamu kalau kaki kamu gak turun ke bawah. Dia tuh ngeyel, biasalah orang tua ya guys ya begitulah ya namanya orang tua, kita harus gimana lagi gitu kan. Aku bilang sama dia, kamu harus diturunin kakinya, kalau kamu gak turunin kakinya gimana aku bopong kamu duduk, aku bilang gitu. Pelan-pelan tak gituin guys, tapi ya tetap masih ngeyel. Terus akhirnya dia mau, mungkin kaki dia kaku ya, rasa kaku gitu, jadi pas mau itu tuh kayak gimana gitu, namanya orang lumpuh guys. Jangan salpok ya guys sama dia guys. Nah ini biasanya dia tuh mau makan sendiri, hari ini lagi malas makan sendiri, pengen disuapin soalnya dia lagi jengkel. Jadi ya udahlah, tadi itu jengkel sebelum istrinya berangkat kerja, dia tuh jengkel banget. Makanya aku bilang dia ya udah kalau kamu mau itu disuapin gak apa-apa, aku bilang kayak gitu. Aku sih sekiranya dia senang aja ya guys, kalau daripada kita harus
banyak bertentangan sama dia juga kan. Ya udahlah, apa yang dia mau aja lah gitulah kan. Ya udah, ini aku mau ngambil makanannya dia sambil dia nonton TV ya. Biasalah kalau 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 makan itu sambil nonton TV guys, TV yang dia yang besar itu. Jangan salpok sama rumah ini ya guys, berantakan. Sebenarnya aku bukannya nggak mau bantu dia gitu lah, ini aku mau masukin dia gigi dia ya guys satu-satu. Sebenarnya aku bukan nggak mau bersihin tempat dia, bisa dirapihin, tapi emang sama istrinya itu nggak boleh, takut barang-barang dia itu nggak kelihatan yang penting-penting itu gitu loh guys. Jadi ya tahu sendiri ya, orang sini kalau punya rumah, apalagi kondisi rumahnya itu nggak besar, kecil. Jadi kalau misalkan barang dia dipindah-pindah apa diberesin kita, dia nggak tahu, itu tuh dia tuh bakal emosional untuk mencarinya. Namanya orang tua ya guys ya, kayak gitulah, biasalah. Ya gimana lagi, ya udah ikuti dia aja lah. Yang penting aku jaga dia dengan baik gitu aja. Aku udah ininya udah jaga dengan dia dengan baik aja, udah itu yang paling penting. Itu kerjaanku kan cuma jaga dia guys, intinya itu yang paling penting. Nah di sini aku mau ngasih makan dia, terus aku bilang dia agak miring, aku benerin dulu duduknya. Ya gimana ya guys, dia kan belum bisa duduk bener sebenarnya, tapi kadang dia tuh ngeyel kalau disuruh duduk di kursi roda nggak mau. Ya udahlah, ikutin aja apa yang dia mau lah guys ya. Ya udah, ini dia mau makan ya guys, mau aku kasih perlak buat biar makanan dia nggak jatuh ke baju. Nah ini mau aku kasih minum dulu dia sebelum makan, biasa biar giginya dia itu yang dipasang tadi itu nggak kering, dan yang ngunyahnya juga nggak terlalu ya enak lah buat ngunyah, licin gitu loh guys. Nah di sini aku nyuapin dia satu persatu makanan yang tadi aku angetin. Ya gini lah guys ya, kegiatanku ya setiap hari kayak gini, ngebosenin guys, seperti itu. Nah ini aku mau ngeluarin makananku dulu biar nanti pas diangetin nggak terlalu, intinya nggak terlalu dingin banget, jadi lebih cepat untuk angetinnya guys itu. Nah ini dia udah selesai makan, sekarang aku mau kasih dia pisang. Aku udah selesai ngasih makan dia, udah selesai semuanya, saatnya makan. Selamat berbuka puasa buat yang menunaikan ibadah puasa ya guys. Semoga puasa kalian hari ini mendapatkan berkah yang sangat besar. Oh ya, hari ini menu hari ini sama seperti hari kemarin ya guys. Ayam rica-rica dengan kerupuk seblak. Biasalah orang Indonesia pasti senangnya makannya harus pakai kerupuk ya guys ya, kerupuk ya, kayak gitulah. Oh ya guys, aku mau cerita sama kalian nih. Kan banyak yang nanya nih ya, kayak gini sama aku, tanya, Mbak kerja di Taiwan itu harus bisa bahasa apa enggak sih Mbak? Sebenarnya tuh kerja di Taiwan itu nggak perlu kita bisa bahasa. Sebenarnya kita tuh cukup menghafalkan bahasa inti aja nggak apa-apa. Ini sih versiku ya guys. Yang penting kita itu ngerti inti-intinya gitu. Jadi yang kita itu kosakata itu kita tuh paham gitu. Biar kita tuh pas nyampe sini ya bisa gitu. Tapi lebih baik lagi kalau kalian mau belajar, malah lebih bagus guys gitu loh. Tapi kalau aku pas pertama kali ke Taiwan itu, aku bener-bener belum bisa ngobrol sama orang Taiwan, tahu nggak? Jadi pas pertama kali datang ke Taiwan itu aku masih gunakan Google Translate guys. Dan ya dulu ya, waktu aku zaman di PT dulu aku jarang belajar guys. Jangan ditiru ya, kalian yang mau berangkat ke Taiwan, kalian harus benar-benar sungguh-sungguh belajar biar kalian pas datang ke sini, majikan kalian nyuruh apa langsung mengerti gitu loh guys, paham kan? Jadi pas sampai sini tuh kayak kaget gitu loh guys. Dan majikan aku juga dulu pas aku kerja pertama kali itu kayak kerja, bukan kerja jaga orang tua ya, pertama kali aku di sini tuh 6 tahun yang lalu itu tuh aku kerja kayak bersih-bersih pabrik, bersih-bersih rumah gitulah ya guys ya. Jadi aku tuh nggak kerja jaga orang tua dulu tuh. Jadi orang kayak majikanku tuh harus nyuruh ini nyuruh itu, kita tuh harus paham gitu. Sedangkan aku dulu waktu di PT tuh nggak belajar bahasa gitu loh guys.
Tapi majikanku kayak intinya nyuruh aku kalau malam itu belajar gitu. Ya sedikit-sedikit kalau waktunya istirahat itu aku tuh selalu kayak lihat-lihat buku gini-gini. Ya bisanya tuh sebenarnya dengan kita praktek ya guys. Aku bilang bisanya kita bisa bahasa, bisa mengerti mereka ngomong itu dari praktek kita sendiri. Aku bisanya bisa bahasa itu dari terlalu banyaknya orang tuh kayak orang sini berinteraksi ke aku gitu. Jadi aku tuh mikir gini, oh ini tuh bahasanya ini, oh ini tuh gini, oh gini tuh gini, oh ini tuh kayak gini bahasanya, kayak gitu gitu loh ya guys. Jadi kayak langsung nyangkut di kepala sat 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 sat, sat. Tapi lebih bagus lagi kalau misalkan kalian itu harus bisa belajar bahasa di SPT guys. Kan kalau sekarang kayak ada kalau sekarang itu kayak 1 bulan 2 bulan di PT udah terbang kayak gitu kan guys. Maaf ya guys, suaraku tuh kayak asli serak-serak gitu, jadi kayak gimana gitu, kayak 1 bulan 2 bulan gitu di PT langsung terbang gitu. Pergunakanlah dengan baik 1 bulan 2 bulan itu kalian untuk belajar kosakata guys. Apalagi yang jaga pasien yang masih bisa bicara, kalian terus cekatan, bisa bahasa, mengerti apa yang dia maksud guys. Karena nggak semua orang sini itu mengerti Google Translate loh guys, ngerti kan? Aku pernah dulu kerja di bener-bener kayak di kayak perkampungan gitu ya, jaga orang tua itu bener-bener dia itu nggak bisa bahasa Mandarin, dan HP juga dia tuh masih kayak katrok gitu loh, masih kayak HP telepon itu bukan yang HP yang bukan yang HP sekarang itu, bukan HP yang buat bisa tuh untuk telepon doang gitu loh. Kita tuh jadi sedikit demi sedikit kita tuh harus belajar gitu loh guys. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ya nggak semua orang sini itu semuanya mengerti. Kadang-kadang kita ditempatkan yang anaknya bisa tapi kita nggak serumah sama anaknya gitu loh guys, karena bikin pusing. Dan kadang ini banyak TKW seperti kayak yang belum bisa bahasa itu nggak paham apa majikan ngomong. Kadang-kadang majikan lagi nggak jelekin dia, apa majikan lagi nggak ngomongin dia yang enggak, cuma intinya majikan kayak ngomongin dia yang dia mungkin nggak paham atau gimana, dia itu udah berprasangka buruk gitu loh guys, ngerti kan? Ada juga kayak gitu. Makanya gunanya kita bisa bahasa itu biar kita itu nggak salah paham sama orang sini. Dan orang sini juga nggak semuanya sabar loh guys, ada yang nggak sabaran, kita nggak paham apa yang dia maksud, kadang-kadang ada yang dimarahin. Ya kemarin aku kerja di rumah sakit, banyak kan sekarang orang sini yang ngambil dari Indo langsung ya, yang mereka belum punya pengalaman kerja di sini, belum pernah pengalaman kerja dimanapun gitu loh ininya. Datang ke sini tiba-tiba di sini majikannya ngomong apa dia nggak paham, digebrek sama majikannya, dimarah-marah, dibentak-bentak di depan umum. Kan kita sebagai yang kerja kan kita jadinya gimana gitu, nggak enak juga, tekanan batin juga ya kan guys. Nah itulah pentingnya kita bisa bahasa guys. Itu karena menurutku bahasa paling susah adalah bahasa Mandarin. Kenapa aku bilang bahasa Mandarin? Kita salah cek, misalnya kita salah pengucapan aja, orang itu tuh nggak paham bahasa kita tuh ngomong apa gitu, nggak paham. Jadi emang benar-benar bahasa Mandarin itu bahasa paling susah nomor 1 di dunia, bahasa Mandarin. Karena ya seperti itu gitu loh, pengucapan, terus cara ini itu segala macam kita tuh harus benar-benar bisa. Kenapa aku bilang? Karena kadang-kadang satu kata aja yang nggak benar kita ucapkan tuh salah gitu loh guys, ngerti kan? Salah semua gitu. Jadi ya mereka nggak bakal paham gitu sama kita. Lanjut ya guys ya. Ya kalau menurutku ya itulah ya, kalau dari aku, kalian itu gunanya bisa bahasa ya biar kalian itu mengerti apa yang mereka omongin, mengerti pekerjaan kalian. Karena gunanya bahasa itu biar kita itu ya sama aja kayak orang kita lah ya, orang Indonesia. Kalau kita mengerti bahasa kita sendiri kan kita enak kerja kan, cepet paham kan kerjanya, dikasih tahu cepat bisa gitu loh, intinya gitu loh. Jadi banyak banyak banget pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Kak, di sana tuh harus bisa bahasa nggak sih? Harus bisa guys. Kita kerja kalau nggak bisa bahasa, kita nggak tahu apa yang mau kita lakukan gitu loh guys. Apalagi orang sini, kita sama orang sini itu beda banget, kayak intinya keseharian apa segala macam tuh beda banget. Jadi kita tuh harus paham bahasa mereka
Kalian paham, kita harus paham bahasa mereka guys, itulah gunanya. Nah kayak gitu guys, jadi ya itulah kalau kata aku seperti itu gitu loh ya, pinter-pinter kalian lah gitu loh. Jadi kalian di PT itu jangan malas-malas belajar guys, karena kalau kita bahasa juga banyak kita bisa bahasa juga mempermudah kita buat kita tuh kayak konsultasi kesehatan, kita sakit kita bisa ngomong keluhan kita apa, kita mau belanja di pasar juga mudah, kita kemana-mana libur juga mudah gitu loh guys. Apalagi kalau misalnya kita bisa bahasa, kita sebulan aja kerja di Taiwan. Kalau kita pinter bahasa, majikan tuh udah percaya nggak bolehin kita libur guys, ngerti kan? Ini udah mau siap guys, makanya aku buka dulu minumku karena makannya pedes banget ya. Nah itu sih kalau menurut aku guys, jadi ya kalian harus bisa bahasa, itu paling penting, harus bisa belajar bahasa itu paling penting, paling penting. Nah ini aku udah selesai ya guys makannya, mau nyuci piring dulu. Nah ini aku udah selesai makan, kakek tuh tidur di situ dulu. Aku sengaja nggak matikan TV, aku mau ke kamar, mau nyiapin bajuku dulu, nanti mandi. Nah ini ya kamarku ini. Iya maklum ya, jangan dibilang kenapa kok berantakan banget, karena aku tuh nggak punya lemari guys di sini. Aku bingung mau naruh barang-barangku di mana. Ya jadi seperti ini guys. Nah ini aku mau ngambil bajuku dulu, mau nyiapkan ya guys, karena nanti mau mandi. Jangan lihat, berhubung aku lagi menstruasi, aku ngambil softtek dulu. Pokoknya jangan salpok ya. Ini kamarku yang kecil, ini kamarku guys. Ya alhamdulillah kayak gini ya, adalah kamar ya, biar aku bisa tidur nyenyak lah ya guys ya. Pas pertama kali aku datang ke rumah ini, pasti kakek baru-barunya pulang sehari 2 hari kayak gitu-gitu. Aku tuh belum punya kasur guys, jadi aku tidur di lantai. Jadi kayak kayak gelar karpet apa gimana gitu di bawah itu. Aku tidur di situlah selama 2 hari, bener-bener dingin, yang sakit badan, yang gimana ya, biasa lagi sih namanya ikut orang, kita ya syukuri saja, gimana, yang penting kita sehat, kerjaan lancar, gaji lancar. Nah ini tempat tidur kakek sama istrinya ya guys. Aku sama kakek itu tidurnya dipisah, jadi kakek itu tidurnya sama istrinya. Nah ini aku mau ambil anduk karena mau nyiapkan dulu mandi biar cepet selesai segala macamnya. Nah ini aku udah ngambil andukku guys, tuh si kakek. Nah ini aku mau ngelempit dulu anduknya. Ya namanya dia tinggal di apartemen kecil, jadi ya gimana, tempatnya juga nggak ada, barang dia banyak, terus barangku ya terbengkalai, otomatis ya nggak aku keluarin, di dalam koper aja gitu loh. Dan yang kayak barang-barang penting ini aku taruh di kayak kotak bekas-bekas, kotak-kotak bingkisan makanan gitu, aku taruh buat kayak naruh make up, skincare gitu loh. Gimana lagi ya, kita ikutin aja lah alurnya gitu loh guys. Aku juga nggak mau komplain, aku nggak mau namanya tempat tinggal, yang penting kerjaan kita lancar gitu loh guys, lancar, kita sehat, terus gaji kita lancar, kerjaan baik-baik saja, itu udah lebih dari cukup guys. Udah alhamdulillah rabbil alamin, masya Allah tabarakallah ini ya gitu. Kita kerja nggak banyak diatur, bebas, kita mau ngapain aja bebas, intinya majikan nggak banyak ngatur, libur juga dibolehin ya alhamdulillah. Oke guys, aku mau mandi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeliat channel aku, bye bye.